warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasihatun Nafiah dengan NIM T 2018-1286. Di sini saya akan membahas tentang pengertian metode UMI. Metode sendiri adalah langkah-langkah yang telah direncanakan dan diatur guna menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar sehingga dapat mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan kata UMI berasal dari bahasa Arab umun yang bermakna ibuku, dengan penambahan yang mutakalim. Pemilihan nama Umi juga untuk menghormati dan mengingat jasa ibu. Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa metode Umi adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu yang menekankan kasih sayang dengan metode klasikal baca simak dan sistem penjaminan mutu. Tujuan dari metode UMI ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bagi lembaga dalam pengelolaan sistem pembelajaran Al-Quran yang secara manajemen mampu memberikan jaminan bahwa setiap siswa yang lulus dari sekolah mereka dipastikan dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilma Mawadah Warohmah, NIM T 2018-1272. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya metode UMI. Metode UMI ini sejarahnya itu karena adanya anak yang masih belum semangat mengenai metode belajar dan membaca Al-Quran. Metode UMI ini adalah sebuah metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Metode ini diciptakan pada tahun 2007 yang didirikan oleh KPI, Kualitas Pendidikan Indonesia, yang dipelopori oleh A. Yusuf MS, Muzamil MS, Nurul H, Samidi, dan Masruri, yang dilatar belakangi oleh kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk belajar membaca Al-Quran semakin meningkat. Karena program dan metode pembelajaran Al-Quran yang ada belum menjangkau seluruh segmen masyarakat. Nah, metode UMI ini dimaksudkan untuk fastabiqul khairat dalam pendidikan Islam, dan adanya metode UMI diilhami dari metode pengajaran membaca Al-Quran yang sudah tersedia di masyarakat, khususnya dari metode yang telah sukses mengantarkan banyak anak bisa membaca Al-Quran dengan detail. Kenapa adanya metode UMI ini? Kenapa dinamakan metode UMI ini? Karena Umi artinya ibu. Jadi pembelajaran metode UMI ini diharapkan seperti ibu mengajar, kasih sayang ibu mengajarkan kepada anaknya. Selanjutnya yaitu poin C, menerapkan metode UMI. Nah, di dalam penerapan metode UMI ini ada beberapa modelnya. Yang pertama yaitu privat individu. Model pembelajaran individual yaitu pembelajaran yang diorganisasikan secara individual dengan orientasi pembelajaran kesempatan kepada setiap siswa secara individu untuk belajar sesuai dengan kemampuan sendiri, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan individu secara optimal. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu klasik individual. Model klasik ini yaitu pembelajaran di mana sejumlah siswa, besarnya sekitar 35 sampai 45 siswa, yang diasumsikan memiliki usia dan kemampuan yang relatif sama dikumpulkan dalam satu kelas. Dalam metode UMI yang dimaksud metode klasik individual ini adalah sebuah metode pembelajaran baca Al-Quran dijalankan dengan secara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru. Selanjutnya, setelah dianggap tuntas oleh guru, pembelajaran dilanjutkan dengan individual.
Dan yang ketiga yaitu klasik baca simak. Nah, model ini maksudnya itu bagaimana? Yaitu klasik baca simak adalah sebuah model pembelajaran baca Al-Quran yang dijalankan secara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru. Selanjutnya setelah dianggap tuntas oleh guru, pembelajaran dilanjutkan dengan baca simak, yaitu anak membaca sementara lainnya menyimak halaman yang dibaca oleh temannya. Saya Nazidatul Ma'arifah, NIM T 2018-1232. Saya pemateri terakhir yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini terdapat kelemahan metode UMI. Yang pertama, metode UMI di sini menggunakan metode pengulangan terhadap siswa yang belum mampu membaca dengan baik, sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Yang kedua, metode UMI di sini memiliki buku materi yang terdiri dari jilid 1 sampai 6 dan 2 jilid tambahan, yaitu jilid gharib dan tajwid. Yang ketiga, dalam metode UMI mempunyai tahapan yang sistematis dan alokasi waktu yang memadai untuk pembelajaran. Yang keempat, metode UMI memiliki tahapan yang sistematis dan alokasi waktu yang memadai, sehingga metode ini berbeda dengan metode yang lain. Yang kelima, metode UMI ini menerapkan pengawasan secara internal maupun eksternal, dan sekaligus memberikan supervisi yang berkesinambungan. Dari beberapa kelebihan metode UMI di atas, juga ada beberapa kelemahan dalam metode UMI. Yang pertama, dalam metode UMI di sini juga memerlukan dana yang sangat besar, karena dalam metode UMI di sini membutuhkan guru yang sangat banyak dan dana operasional yang sangat besar. Yang kedua, dalam metode UMI di sini memerlukan guru Al-Quran yang sangat banyak untuk memenuhi kriteria yang ideal. Yang ketiga, dalam metode UMI di sini membutuhkan waktu 2-4 tahun untuk mengetahui hasil siswa yang dapat membaca dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.